Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maghlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa 'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, atas izin Allah, Jumat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan dengan banyaknya mengerjakan amal soleh bisa menghapuskan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa muslimin dan muslimat semuanya, yang insya Allah dengan adanya Jumat dan setiap Jumat yang ada senantiasa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketakwaan, dalam senantiasa ketaatan di jalan Allah. Salawat serta salam insya Allah tercurah kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beserta umatnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita diberikan syafaat nanti di yaumul mahsyar. Alhamdulillah, tidak terasa di dalam Islam setiap bulan Hijriyah yang diberikan itu senantiasa agar ketaatan dan ketakwaan kita terus naik kepada Allah. Sebelumnya kita telah melaksanakan bulan Kurban, sebelumnya kita melakukan Idul Fitri, bahkan sebelumnya kita melakukan saum sunat Ramadan. Bahkan Rasulullah sebelum 2 bulan sebelum Ramadan itu mengencangkan ikat pinggang untuk siap-siap melakukan ibadah-ibadah yang insya Allah mempersiapkan Ramadan. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, Rasulullah betul-betul memperbanyak ibadah saum karena akan mempersiapkan di Ramadan. Dan pada saat di bulan Ramadan, Rasulullah betul-betul mengharapkan tidak hanya beliau tetapi umatnya mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah dengan ibadah-ibadah saum, qiyamul lail, baca Quran, bahkan sedekah yang luar biasa seperti angin yang berhembus. Ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan penempaan, bulan pembinaan. Jadi kalau dibuat sebuah grafik di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan bukan sebuah akhir, maka di bulan Fitrah Syawal, bagaimana di Zulqa'dah kita memang betul-betul ditingkatkan iman kita, didudukan kedudukan keimanan ketakwaan kita, bahkan tidak lepas dari itu grafik terus naik di bulan Zulhijjah. Kita diminta
oleh Allah sebuah pengorbanan yang luar biasa, seperti halnya para nabi zaman dahulu, wabil khusus Nabi Ibrahim dan Ismail. Apa itu? Adalah sebuah pengorbanan. Jadi grafik di dalam Islam terus naik setiap bulannya. Diharapkan kita semakin dekat taqarrub ila Allah dan menduduki derajat takwa di hadapan Allah. Tidak habis dari itu, dibuatlah lembaran baru, yaitu di bulan Muharram, menjadi sebuah momentum hijrah. Pada saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah? Rasulullah pertama kali pada saat itu adalah membuat sebuah masjid. Kenapa masjid? Dikatakan di dalam Al-Quran yang tadi khatib bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Di ayat 20-nya di surat At-Taubah, Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maka sebuah masjid yang didirikan oleh orang-orang yang beriman, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang yakin kepada Allah dan kepada hari kemudian. Masjid makna sujud. Masjid mungkin identik dengan hanya sebatas sujud saja, tetapi ada alasan yang luar biasa kenapa Rasulullah pada saat itu setelah hijrah adalah mendirikan masjid. Karena kenapa hijrah pada saat itu Rasulullah tidak hanya ingin mengagungkan Allah lewat masjid, tetapi bagaimana fungsi tempat sujud itu tidak hanya sebatas kita berdiam diri di sebuah gua. Pada saat zaman dulu orang-orang suci, atau kita sebut dengan kekinian itu holy man, orang-orang suci pada saat zaman dulu, pada saat sebelum Rasulullah, itu identik berada di dalam gua, identik bertapa, identik ingin mendapatkan wangsit dan lain-lain. Tapi pada saat Rasulullah hadir, para holy man yang sebelumnya itu hanya berkutat saja di ibadah personal, tetapi hadirnya Rasulullah dengan membangun masjid, bahwa Rasulullah begitu dekat dengan masyarakat. Kenapa? Adanya masjid menjadi pusat bertemunya para orang-orang beriman. Adanya masjid jadi pusat untuk pembinaan orang-orang beriman. Adanya masjid untuk mencetak kader-kader terbaik di masa mendatang. Justru dengan masjid tidak hanya terdapat ahli Quran, tidak hanya terdapat ahli hadis, tetapi dengan masjid melahirkan kader-kader terbaik di dalam perekonomian, di dalam aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Justru pada saat adanya masjid, semua aspek yang meliputi hidup dan kehidupannya pada saat zaman itu dituntun dan dibina oleh Rasulullah bersama sahabatnya untuk mencetak orang-orang beriman dan taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul masjid menjadi sebuah tonggak peradaban.
Tidak mungkin kita ngobrol pada saat tentang peradaban, manakala masjid saja itu masih sepi. Tidak mungkin kita ngobrol tentang sebuah peradaban Islam yang luar biasa, tetapi masjid saja hanya sebatas fungsinya untuk beribadah secara personal saja. Tetapi fungsi masjid pada saat hadirnya Rasulullah dulu, holy man, orang-orang suci yang pada saat itu hanya beribadah untuk mendapatkan wangsit terhadap dirinya saja, tetapi pada saat hadirnya Rasulullah itu dekat dengan masyarakat, Rasulullah itu dekat dengan orang-orang miskin, bahkan Rasulullah itu pergi ke pasar, dan banyak sekali aturan-aturan main di dalam bab muamalah, dan banyak sekali hadis-hadis tentang muamalah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah menata tentang ekonomi. Makanya di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat. Tidak hanya sholat yang dilakukan di masjid, tetapi apa? Di sini ada cerminan, yaitu menunaikan zakat. Tidak mungkin zakat kalau hanya sebatas untuk ibadah personal saja, karena zakat adalah ibadah sosial kemasyarakatan. Karena dengan zakat berarti kita ngobrol tentang perekonomian, karena dengan zakat kita ngobrol dengan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ada nama lain daripada masjid tempat sujud, yaitu adalah Baitullah. Bait itu berarti tempat kembali. Tentu kalau disatukan, Baitullah adalah tempat kembali kepada Allah. Jadi pada saat masjid ini menjadi sebuah tempat kembali dari persoalan hidup terhadap persoalan kehidupan manusia, hidup kehidupan yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada justru kembali kepada masjid. Bahkan dulu ada yang orang berhutang yang dikejar-kejar oleh debt collector, kalau bahasa kita itu beliau berdiam di masjid berhari-hari. Masjid tempat pelarian ingin meminta pertolongan kepada Allah. Masjid tidak hanya sebatas untuk kehidupan ritual ibadah saja, tetapi sosial kemasyarakatan ada di dalam masjid. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, kalaulah masjid tidak menjadi tempat kembali para orang-orang yang punya permasalahan dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini, maka jangan salahkan kalau umat akan kembali kepada lubang kemaksiatan. Kalau masjid tidak ramah terhadap masyarakat, terhadap umat dalam pengelolaan dan berservis melayani umat, maka jangan salah pada saat masjid ini kosong, pada saat masjid ini hilang kadar-kadar terbaiknya, pada saat di masjid ini hanya yang ada orang tua saja, maka momentum hijrah, maka momentum Muharram, mari kita kembali kepada Baitullah, kita kembali kepada masjid untuk mengkader orang-orang terbaik di masa mendatang, untuk mengkader anak putra putri kita menjadi kader-kader Quran, menjadi kader-kader hadis, menjadi kader-kader kemasyarakatan, menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa seperti para sahabat pada saat zaman Rasulullah SAW. Bahkan masjid bisa sebagai tempat penerimanya taubat. Luar biasa pada saat di zaman Rasulullah ada orang yang berhutang saja. Ditanya Rasulullah, kenapa terus ada di masjid? Ternyata beliau itu berhutang. Lalu Rasulullah mengambil di Baitul Mal untuk membereskan persoalan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita sama-sama kembali kepada Allah lewat masjid, menjadi orang-orang masjid. Tidak hanya pengurus Dewan Kemakmuran Masjid saja yang memakmurkan masjid, tetapi masjid ini milik umat. Masjid ini bukan milik secara personal, masjid ini bukan milik DKM saja, tetapi masjid ini milik umat. Maka adanya masjid, kita memakmurkan untuk kemaslahatan umat, agar umat selesai permasalahannya dengan masjid.
tidak hanya ngobrol tentang ritual ibadah, tidak hanya ngobrol tentang Al-Quran dan hadis saja. Justru kita akan ngobrol bagaimana masjid menjadi solusi perekonomian masyarakat, masjid menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti halnya di zaman Rasulullah dan para sahabat sebelumnya. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin sidang Jumat, dalam momentum Muharram ini, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi hijrah kita, melindungi hijrah kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik, jadi lebih baik menjadi lebih taat, dan menjadi taat satu sama lain, akan menguatkan bahwa kita di dalam masjid ini. Mari kita sama-sama berhijrah kembali melalui masjid ini menjadi pemersatu umat. Jangan sampai adanya masjid menjadi penghancur umat. Justru ini adalah benteng terakhir kita, benteng terakhir keluarga kita, benteng terakhir agama Islam di masa mendatang, benteng terakhir pendidikan Islam anak-anak cucu kita nanti kelak, insyaallah. Mari kita sama-sama belajar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hidup dan apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, wa qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Qimis shalah.